Polemik penggunaan materai itu adalah dialog jurnal pagi kali ini. Dan untuk membahasnya telah hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai yang hadir di studio Berita 1 TV. Selamat pagi Pak Hadar, selamat datang di Berita 1 TV. Selamat pagi, Iya, terima kasih. Pak, sebetulnya apa sih Pak alasan KPU latar belakangnya ya menggunakan materai dalam persyaratan? Ya, penggunaan materai sebetulnya bukan yang baru. Jadi setiap ada pendaftaran, proses di dalam pemilu kita, dalam pilkada kita, pasangan calon ya tersebut begitu dia menyerahkan pernyataan, keterangan dari dokumen yang diharuskan, di bagian bawah itu tanda tangan di atas materai sebagai pembuktian bahwa ini dokumen dalam hal pernyataan yang dibuat dari yang bersangkutan. Nah, demikian juga untuk dukungan yang dibuat. Nah, di dalam prosedur kami yang resmi dan form yang disediakan, itu ada namanya form B1 KWK, di mana form itu modelnya seperti ini, ya. Jadi ada tabelnya, ini bisa digunakan secara kolektif. Jadi oke, namanya siapa, jenis kelamin, tanggal lahir dan seterusnya, memang dia mendukung dan tanda tangan atau cap jempol di sini, di ujung sini. Nah ini bisa dibikin rame-rame. Nah di bagian belakangnya itu bukan grup calonnya, tetapi bukan grup pendukung ini, tetapi yang harus membuat tanda tangan di atas materai itu adalah pasangan calonnya, yang kurang lebih menyatakan inilah dukungan-dukungan yang namanya seperti ini, daftar seperti ini, yang kami dapatkan di satu daerah. Nah, kira-kira begitu. Ini khusus untuk perorangan aja. Kalau yang dengan partai, mereka tidak perlu ada dukungan, kan? Tetapi dalam dokumen bahwa dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua pakai materai, ya, gitu. Nah, jadi ini sebetulnya sudah ada. Hanya saja kan dalam prakteknya ada pasangan-pasangan calon yang bekerja duluan dan tidak menunggu atau belum dalam tahapan resmi dari penyelenggara. Seperti sekarang ini, kami sebetulnya belum mulai ini. Dari jadwal nanti baru mereka menyerahkan dukungan itu pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal 7 Agustus untuk proses pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya. Nah, jadi sekarang ini ada yang gagas bikin sendiri pernyataannya, ya boleh. Ada yang membuat bikin kelompok, ya boleh. Formnya juga tidak mengikuti yang ini, ya boleh. Tetapi kemudian wajib memasukkan ke dalam ini nanti. Dan kalau dia sudah menyatakan sendiri, tidak perlu ada tanda tangannya lagi, tinggal dilampirkan saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, form inilah yang harus sesungguhnya ditandatangani, dan itu terkait dengan bakal pasangan calonnya, bukan pendukung-pendukungnya. Nah, kemarin itu kemudian ada pertanyaan, kalau pendukung perlu nggak? Kalau sendiri atau kalau berkelompok bagaimana? Nah, jadi di pilkada yang sebelumnya itu tidak standar. Awalnya bagaimana Pak dulu-dulu? Ya sama seperti itu. Nah, begitu kami jelaskan, yang dibuat materai itu yang per kelompok saja. Kalau itu desa kelurahan saja. Nah, bagaimana dengan perorangan kalau buat? Boleh nggak? Tetap boleh. Pakai nggak? Nah, waktu itu belum ada aturannya, belum jelas. Nah, kami ingin tata ini sebetulnya. Nah, sehingga kami mengusulkan perubahan, kalau perorangan pun perlu materai. Nah, tetapi ini kan baru draft ya, yang belum juga matang betul, dan kami masih proses. Tujuannya kemarin uji publik mendapat masukan. Nah, setelah mendapat masukan, kelihatannya banyak yang tidak setuju, memberatkan dan seterusnya. Terus kami membahas kembali, mendiskusikannya betul. Dan akhirnya kami sudah simpulkan, tidak perlu kita teruskan kalau orang per orang itu. Jadi misalnya ada mendesain sendiri gitu, orang per orang, bikin seperti ini misalnya. Buat silakan, nggak apa-apa. Nah, apakah ini perlu materai? Tidak perlu materai. Tapi nanti tetap harus disalin di dalam form yang ini, dibikin daftarnya. Karena untuk daftar total kelompoknya seperti itulah ya. Dengan detail. Nah, di bagian bawah inilah bakal pasangan calon tanda tangan. Sebetulnya dari segi peraturannya ini sudah berjalan dari tahun kapan sih Pak? Peraturan ini sudah kami terapkan. Ini di peraturan nomor 9 dibuat 2015. Pada saat pilkada yang rombongan Desember yang lalu. Itu sudah diterapkan. Nah, tetapi memang belum jelas orang per orang perlu tidak. Nah, akhirnya kami mengusulkan di dalam draft perubahan, mari kita perlukan, kita pasang. Tetapi kemudian kan kami dapat banyak masukan.
Nah, sehingga kami putuskan untuk per orang pernyataan tidak perlu diletakkan materai di sana. Jadi kurang lebih 1 tahun inilah ya peraturannya 2015 yang Bapak bilang sebelumnya tadi. Sudah ada namanya peraturan nomor 2 tahun 2012 untuk pilkada-pilkada sebelumnya. Oh, oke. Dan penggunaan materai di dalam form-form itu sudah diberlakukan. Kenapa baru diuji publiknya sekarang, Pak? Loh, kami di dalam membuat peraturan selalu punya prosedur, yaitu kita harus menjaring masukan. Nah, ini kan dalam rangka perubahan peraturannya. Sekarang ini kita mau pilkada kan, bulan Februari tahun 2017. Ya. Nah, banyak peraturan yang harus kami rapihkan lagi. Baik itu karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi, baik itu karena peraturannya belum begitu jelas, baik itu mungkin ada yang salah kami buat. Setelah kami terapkan, kami kan evaluasi. Sehingga kami, ini harus diperbaiki dan ini harus dilengkapi. Nah, dalam rangka membuat peraturan, perubahan peraturan, kami selalu harus bertanya, mengecek kepada publik atau kepada pemangku kepentingan lainnya, ayo ada masukan atau enggak, menurut Anda seperti apa? Nah, jadi setiap ada kegiatan kami mau merubah peraturan, kami berkonsultasi. Nah, juga nanti termasuk kepada DPR dan pemerintah. Ya, karena ini untuk feedbacknya ya. Betul. Nah, mengenai penggunaan materai sendiri, sebetulnya itu nanti dibebankan ke pendukung atau balonnya tuh Pak, kalau kayak gitu berarti? Kepada bakal pasangan calonnya. Kepada bakal pasangan calonnya. Jadi seperti tadi, inilah daftar dan jumlah dengan data-datanya seperti ini, pendukung yang saya dapatkan di kelurahan ini, di desa ini. Nah, terus dokumennya terlampir, harus melampirkan fotokopi kan, fotokopi KTP atau KK atau paspor atau dokumen kependudukan lainnya, disusunlah itu. Nah, itu harus dibuat dalam bendel-bendel, ditata, ini untuk kelurahan ini untuk desa itu, dan seterusnya gitu. Jadi itulah yang diserahkan kepada kami pada saat masa penyerahan dukungan bakal calon perseorangan. Jadi satu materai itu khusus untuk satu desa atau satu kelurahan, betul. Dan itu nanti ditandatangani oleh pasangan calon itu tadi. Betul. Baik. Ya. Nah, mengenai materai ini sebetulnya kerat sekali dikaitkan dengan, kita tahu bahwa pilkada DKI Jakarta dengan calon independen, kita belum terlalu mendengar kalau daerah-daerah lain ada calon independen. Dari KPU sendiri menilai bagaimana? Apakah ini ada suatu perbenturan atau seperti apa, sengaja seperti itu? Kami tidak merasa dan bukan kami maksudkan. Itu analisis belakangan aja banyak pihak yang mengkait-kaitkan seperti itu. Baik. Jadi kami ingin sampaikan bahwa kami di dalam membuat peraturan, kami tidak berpikir karena ada calon tertentu di daerah tertentu. Waktu kami menyusun ini, kami nggak mikirin kok yang di mana dan apa. Ini kami mikirkan untuk diterapkan di seluruh wilayah pilkada di Indonesia. Nah, memang kami melihat daerah yang besar-besar mana. Jadi Jakarta itu hanya 260-an kelurahan. Tapi bagaimana dengan Jawa Timur, Jawa Barat yang lebih dari 8.000? Jadi kami tidak melihat hanya Jakarta, kami melihat dalam membuat semua peraturan, kami melihat standar nasional untuk seluruh wilayah dan untuk seluruh macam bakal pasangan calon. Jadi kami tidak pernah merefer kepada pasangan calon tertentu di daerah tertentu. Baik. Jadi saya kira itu kesalahpahaman saja ya. Dari 2012 Pak ya, tadi peraturan yang Bapak sempat kemukakan bahwa ini untuk yang perorangan itu jadi termasuk? Setiap pilkada itu kami ada peraturannya untuk digunakan sebagai patokan penyelenggaraan. Pilkada sebelumnya kan sudah ada. 2000, mulai dari 2000, yang langsung itu 2008, 2009, peraturan-peraturan itu sudah ada. Semua dokumen yang diserahkan, sepanjang itu pernyataan bahwa kami begini, kami nyatakan kami belum pernah terpidana, ini CV kami, semua itu ada materainya untuk ditandatangani di atasnya oleh bakal pasangan calonnya. Dan peraturan itu ya karena ada perkembangan perubahan undang-undang, peraturan tentang pelaksanaan ini yang kami tugasnya untuk membuat dan semua patuh mematuhinya, itu kami buat hampir di setiap menjelang pilkada. Jadi 2012 ada, tentu sebelumnya juga udah ada. Sekarang untuk yang kemarin 2015 kami bikin juga yang namanya peraturan tentang pencalonan, peraturan nomor 9 tahun 2015. Nah, kami ke depan kami juga antisipasi apalagi yang harus kami perbaiki. Jadi celah-celahnya itu yang bisa ditambah dan ditambah. Dalam rangka membuat pilkada itu dapat dilaksanakan lebih baik. Sebetulnya itu tujuan kami.
Nah, apakah nantinya ini bisa dianggap kalau misalnya di desa Jawa Timur misalnya ada berapa desa kurang lebih misalnya? Lebih dari 8 ribuan. 8.000 desa perlu materai seperti apakah termasuk pemborosan? Nanti akan kita bahas juga di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.